Oke, langsung aja ya. Kali ini kita bakal bongkar-bongkaran soal kinerja keuangan PT DCI Indonesia atau yang kodenya DCII buat tahun 2025. Yang bikin penasaran, gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa tumbuh sepesat ini cuma dalam 1 tahun? Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya, pertanyaan triliunan rupiah secara harfiah. Gimana caranya sebuah perusahaan bisa mencatatkan pertumbuhan segede ini dalam waktu sesingkat itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Lihat angka ini, 1.872 juta rupiah. Wow, ini bukan total nilai perusahaannya ya, tapi cuma pertambahannya aja dalam setahun di 2025, angka yang benar-benar bikin kita geleng-geleng kepala. Pertanyaan terbesarnya, kok bisa? Oke, sebelum kita jawab gimana caranya, kita kenalan dulu sama siapa pemain utamanya. Siapa sih perusahaan di balik cerita super keren ini? Ini dia PT DCI Indonesia Tbk atau yang di bursa saham kodenya DCII. Mereka ini salah satu pemain kunci di infrastruktur teknologi Indonesia. Tapi, teknologi apaan sih yang mereka kerjain? Nah, ini dia bisnisnya. Mereka itu penyedia pusat data. Biar gampang, anggap aja mereka itu kayak juragan kos-kosan buat internet. Mereka yang nyediain gedung super canggih, lengkap sama pendingin, listrik nonstop, dan keamanan tingkat dewa. Buat perusahaan-perusahaan lain nitipin server dan data mereka. Zaman sekarang kan semua serba digital, bisnis kayak gini tuh fondasinya banget. Biar lebih kebayang nih lihat contohnya. Ini salah satu gedung kosnya mereka, namanya PT Sarana Megatama, lokasinya di Jakarta. Asetnya aja udah lebih dari 217 miliar rupiah. Nah, inilah wujud fisik dari bisnis triliunan yang lagi kita omongin. Nah, ini dia jantungnya. Lihat deh grafiknya, penerimaan dari pelanggan mereka itu loncat banget. Dari sekitar 1,4 triliun di 2024, jadi lebih dari 2,5 triliun rupiah di 2025. Gila kan? Inilah mesin duitnya. Ini bukti nyata kalau ekonomi digital kita lagi meledak. Setiap kita belanja online, streaming film, atau upload foto, itu semua butuh tempat. Dan DCII inilah yang jadi rumahnya. Oke, pendapatan segede itu jelas keren banget. Tapi pasti ada biayanya kan? Nggak ada yang gratis. Sekarang yuk kita intip dapurnya. Apa aja sih yang dibutuhin buat ngejalanin mesin pertumbuhan ini? Iya, bener banget. Pertumbuhan kayak gini tuh nggak gratis. Pasti ada ongkosnya. Mari kita lihat berapa sih biaya buat ngegaspol kayak gini. Nah, ini dia 3 pengeluaran terbesarnya di tahun 2025. Nomor 1, jelas utilitas. Listrik sama pendinginnya aja habis 457 miliar lebih. Terus ada depresiasi aset sama sewa. Kebayangkan bikin server-server itu tetap adem dan nyala terus 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu nyedot listriknya kayak apa. Tapi ternyata pengeluaran operasional doang itu nggak cukup buat ekspansi segila ini. Mereka butuh suntikan dana segar yang jauh lebih gede. Dan dari mana datangnya? Nah, disinilah utang masuk ke dalam cerita. Dan lihat angkanya, nggak main-main. Total pinjaman bank mereka lompat dari sekitar 1 triliun jadi hampir 1,9 triliun rupiah. Ini sinyal jelas banget kalau mereka lagi ngegas pakai utang buat ekspansi besar-besaran. Istilahnya, mereka lagi all in, bertaruh besar buat masa depan. Oke, kita udah lihat pendapatannya, biayanya, sama utangnya. Sekarang, yuk kita gabungin semua potongan puzzle ini biar dapat gambaran lengkap kondisi keuangan mereka. Nah, ini dia rangkumannya di neraca keuangan. Sederhananya gini, di satu sisi ada utang yang nambah atau liabilitas. Di sisi lain ada keuntungan yang mereka dapat, itu jadi ekuitas. Dua-duanya ini dipakai buat nambahin aset perusahaan. Dan dalam akuntansi, semuanya harus balance. Dan ini dia angka finalnya. Total asetnya naik pesat. Kenapa? Karena liabilitas atau utangnya naik dan ekuitas alias nilai bersih perusahaannya juga naik. Nah, kenaikan di total ekuitas inilah yang jumlahnya lebih dari 1 triliun rupiah. Angka yang bikin kita kaget di awal tadi, misteri terpecahkan. Jadi, intinya apa nih dari semua ini? Yuk kita simpulkan poin-poin kuncinya dan coba lihat ke depan. Oke, ada 3 hal penting yang harus kita pegang. 1, nilai perusahaan ini nambah lebih dari 1 triliun rupiah di 2025. Gede banget. 2, mesinnya adalah pendapatan dari bisnis pusat data yang lagi naik daun banget. Dan 3, bahan bakarnya sebagian besar dari utang bank. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting banget. Strategi gaspol pakai utang ini emang kelihatan berhasil sejauh ini, tapi risikonya juga gede. Pertanyaannya adalah, kira-kira
mesin pendapatan mereka bisa terus ngebut gak buat ngejar ambisi dan cicilan utang mereka yang juga makin besar? Nah, itu yang patut kita tunggu jawabannya.